Teman-teman, kalian penasaran gak sih bagaimana ya hewan dapat tumbuh dan berkembang sampai sebesar ini? Yuk kita bahas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, saya Igna Amalia. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan materi seputar morula dan blastula. Sebelum itu, saya akan membacakan terlebih dahulu peta konsepnya. Yang pertama, mengenal fase embrionik. Yang kedua, tahap morula. Dan yang ketiga, tahap blastula. Pada pertemuan minggu lalu, kita sudah membahas materi seputar fertilisasi internal dan fertilisasi eksternal, di mana fertilisasi itu adalah peleburan antara sel sperma dan juga sel ovum yang nantinya akan berubah menjadi zigot. Nah, zigot ini nantinya akan tumbuh dan berkembang menjadi embrio, di mana proses itu dinamakan sebagai embriogenesis. Nah, embriogenesis itu terbagi menjadi dua fase. Yang pertama ada fase embrionik dan yang kedua ada fase pasca embrionik. Sesuai dengan peta konsep kita yang pertama, yaitu mengenal fase embrionik. Pada fase embrionik ini dimulai dari hasil fertilisasi, yaitu zigot. Nah, zigot ini mengalami pembelahan sel yang tadinya 1 sel menjadi 2 sel, 4 sel, 8 sel, 16 sel, sampai akhirnya menjadi 64 sel. Nah, ketika sel-sel itu menjadi 64 sel, maka akan terlihat seperti bergerombol. Nah, pada tahap inilah sudah bisa dinamakan sebagai morula. Kemudian morula akan berkembang menjadi blastula. Nah, blastula ini adalah segerombolan sel-sel yang menyatu dan membentuk bola yang berongga, di mana nama rongganya itu adalah blastosol dan keseluruhan tahapnya adalah blastula. Nah, kemudian blastula ini mengalami invaginasi. Invaginasi itu adalah proses pelekukan ke dalam dan menghasilkan 3 lapisan tubuh. Proses pelekukan ke dalam itu dinamakan gastrula. Nah, pada tahap ini terjadi 3 lapisan tubuh, di mana lapisan yang paling atas dinamakan sebagai ektoderm, lapisan yang di tengah dinamakan sebagai mesoderm, dan lapisan yang terakhir atau yang paling dalam itu dinamakan sebagai endoderm. Sesuai dengan judul kita hari ini, yaitu kita akan membahas lebih dalam tentang morula dan juga blastula. Sekarang kita masuk di part kedua, yaitu tahap morula. Morula adalah tahap yang terdapat dalam fase embrionik. Pada manusia, tahap morula terjadi selama 3-4 hari setelah pembuahan. Tahap ini diikuti oleh pembentukan rongga blastosol yang biasa disebut sebagai blastoksita. Di sini saya cantumkan buah murbei, karena konon katanya morula berasal dari bahasa Yunani, yaitu morum, yang artinya buah murbei. Pada tahap ini, zigot akan mengalami pembelahan mitosis berulang kali menjadi 2, 4, 8, 16, sampai 64 sel. Sel-sel yang terbentuk ini dinamakan blastomer. Saat berjumlah 64, blastomer tadi berkumpul membentuk bola sel yang berongga. Sekarang kita masuk pada part ketiga, yaitu tahap blastula. Blastula adalah tahap yang terjadi setelah tahap morula dalam fase embrionik. Pada mamalia, blastula berkembang menjadi blastoksita. Blastoksita mengandung massa sel dalam, yaitu ICM. Yang berbeda dari blastula, lapisan sel bola dari blastoksita disebut trofoblast. Di sini saya cantumkan gambar dari bola, karena menganalogikan blastula sebagai bola yang berongga. Pada tahap ini, sel-sel morula terus membelah diri dan akhirnya membentuk suatu bola sel berongga yang berisi cairan yang disebut sebagai blastula. Rongga pada bagian tengah blastula dinamakan blastosol, sedangkan tahap pembentukan blastula disebut blastulasi. Nah, dari yang sudah saya jelaskan tadi, dapat ditarik kesimpulan antara morula dengan blastula. Kesimpulannya adalah morula adalah tahap di mana sel mengalami pembelahan
dari 2 sel, 4 sel, sampai dengan 64 sel dan akan membentuk segerombolan sel yang menyerupai buah murbei yang kemudian akan menuju proses berikutnya menjadi blastula. Sementara itu, blastula adalah tahap di mana segerombolan sel yang didapat dari tahap morula akan membentuk bola berongga yang berisi cairan yang disebut sebagai blastula. Rongga pada bagian tengah blastula ini dinamakan sebagai blastasal. Nah, itu dia tahap dari morula dan juga blastula. Bagaimana? Kalian sudah tahu bukan? Tentu kalian juga sudah tahu bagaimana gajah bisa sebesar itu. Semoga dapat menambah wawasan kalian ya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.